seseorang yang mengenal langsung bertemu dengan beliau pun telepon saya, bicara dengan saya, dan ngobrol dengan WA dengan saya. Ustadz, kayaknya orang ini Ustadz, demi Allah Ustadz, saya menikah dengan saudaranya, dengan saudara orang ini Al-Mahdi. Saya menikah dengan sepupu orang yang Ustadz ceritakan ini. Betul Bunda? Iya Ustadz. Begitu ya? Kaget saya Bunda. Baik. Sudah ada 2014 bulan Maret saya ditelepon oleh teman saya, Ustadz kami sudah siap untuk berbaiat Ustadz ke Khalifah. Wah, sudah ada Khalifah? Ada Ustadz. Kami menunggu Ustadz untuk bergabung. Kita akan berkumpul di Jakarta. Sudah terdaftar 2000 orang untuk berangkat. Wah, merinding saya ngapain. Saya dapat berita. Jadi ciri-cirinya ada pada orang ini, dan ini orang ini Indonesia. Ciri-ciri yang mana? Ciri-ciri yang ini. Semuanya ada pada orang itu. Ada orang itu. Kita bahas cepat-cepat Bapak Ibu. Sudah jam 10:30. Nanti 5 menit lagi atau 10 sampai angka 10 nanti barangkali ada pertanyaan dari ayah bunda ya. Ya, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi. Umat di masa terakhir umatku akan keluar Al-Mahdi. Yaskihillahu ghadha. Allah akan memberinya hujan, memberinya minum. Artinya di saat belum muncul, sebelum belum muncul itu kemarau di wilayah di mana beliau berada. Sehingga Allah katakan, Rasulullah katakan akan diberi minum dengan turunnya hujan. Jadi hujan itu berkah, pertanda berkahnya Al-Mahdi. Wa takhrujul ardu nabatiha, bumi menumbuhkan tanaman-tamanannya dengan baik. Persis seperti Rasulullah dilahirkan. Artinya beberapa wilayah di Arab ini akan kering. Kemarin ibadah haji ini sampai 53 derajat Pak Bunda. Beberapa banyak yang pingsan kan? Tidak kuat, 53 derajat. Ya, terakhir kami ke sana itu Bapak Ibu 45 derajat. Beda dengan di Turki. Sebelum ke sana saya ke Turki dulu menemui saudara kita yang dari Gaza, di Istanbul, dingin luar biasa. Oh, berarti memang ada pergeseran kutub. Nah, Ibu dan Bapak Allah. Kemudian wa yu'til malsihan, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Nah, ini isyarat kenapa kita dikatakan kaya raya hadis ini. Wa taksurul masyiyah, maka binatang ternak akan banyak lagi. Berarti sebelumnya habis binatang ternak karena mati kekeringan, karena bencana kelaparan. Wa ta'zimul ummah, umat ini akan kembali mulia. Dulu umat Islam dihinakan, direndahkan oleh kapitalisme barat dan timur, oleh komunisme dan kapitalisme. Maka umat Islam akan agung dan mulia saat itu, menang. Ya'ishu sab'an, beliau akan hidup 7 al-thamanian atau 8, yakni hajajan, 7 atau 8 kali musim haji. Nah, dari sini nih berarti kemungkinan dibaiatnya di musim haji. Maka setiap musim haji datang saya selalu ada Imam Mahdi nggak? Ada Imam Mahdi nggak? Halo. Yang tadi disampaikan oleh Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu 2015. Orangnya sudah ada menurut orang Indonesia ini. Dan seseorang yang mengenal langsung bertemu dengan beliau pun telepon saya, bicara dengan saya, dan ngobrol dengan WA dengan saya. Ustadz, kayaknya orang ini Ustadz, demi Allah Ustadz, saya menikah dengan saudaranya, dengan saudara orang ini Al-Mahdi. Saya menikah dengan sepupu orang yang Ustadz ceritakan ini. Betul Bunda? Iya Ustadz. Saya sudah 9 tahun saya tinggal di Mekah. Saya sudah lama tinggal, bertahun-tahun saya sudah tinggal di sini karena saya menjadi mantu keluarga besarnya. Oh, begitu ya? Kaget saya Bunda. Baik. Lanjut. Jamaah. Sepi sekali ini jamaah. Baik. Hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau pernah mendengar Rasulullah bersabda, Al-Mahdi min utsrati min waladi Fatimah. Ini Al-Mahdi dari keturunanku
dari garis keturunanku dari anak Fatimah. Berarti dari Al-Hasan tadi ya, bukan dari Al-Husain. Kenapa orang Syiah mengklaim dari Al-Husain? Karena Al-Husain lah yang menikah dengan putri Raja Persia. Ketika Umar bin Khattab membebaskan Persia, perang melawan Persia, kalah Persia. Raja Persia wafat saat itu, Yaddajirb. Yaddajirb punya, susah nyebutnya, Yaddajirb, membacanya begitu, namanya begitu. Punya 3 anak perempuan. Umar bin Khattab bilang, bebaskan 3 putrinya dengan harga yang tinggi untuk menghargai kedudukannya sebagai putri raja. Baik. Diam-diam Ali bin Abi Thalib membebaskannya. Setelah mereka masuk Islam, dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib. 1 anak dari mereka dihadiahkan untuk Abdullah bin Umar. Hadiah Ali kepada Umar bin Khattab. Dinikahkanlah dengan Abdullah bin Umar. Yang kedua, dinikahkan dengan Muhammad Al-Hanafiyah, anak tiri Ali bin Abi Thalib dari Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, istri Abu Bakar ditikah Ali. Karena istri khalifah harus ditikah oleh khalifah lagi. Seperti istri ustad harus ditikah lagi sama ustad. Ada istri ustad di sini? Aman? Aman teh? Aman bu? Aman. Istri saya nggak ada. Bang, jangan bilang istri saya bang ya. Bang. Yang ketiga, dinikahkan dengan Al-Husain. Maka dari Al-Husain lah Rasulullah punya keturunan dari Persia. Maka orang Syiah mengklaimnya Al-Husain, bukan Al-Hasan. Muhammad bin Hasan Al-Askari. Tapi dari Al-Hasan katanya untuk menutupi. Tapi ada orang Husain yang mengatakan Al-Husain. Makanya mereka begitu mengeluk-elukan Al-Husain. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Begitu? Apalagi Al-Husain syahid di Karbala. Versi mereka. Baik, lanjut. Masih ada waktu. La tanqudud dunya hatta yamlikul araba rajulun min ahli baiti yuwatiu ismu ismi. Tidak akan berakhir dunia sehingga memimpin Arab seorang laki-laki dari keturunanku serupa namanya dengan namaku. Siapa tadi? Muhammad. Itu hadirin. Yang terakhir, yuwati ismi wa ismu abi ismu abi. Nama ayahnya sama, Muhammad bin Abdullah. Baik. Fisiknya sekarang. Al-Bani memiliki hidung yang mancung. Coba lihat di sini, mungkin ada yang sudah mirip hidungnya dengan Al-Mahdi. Al-Mahdi hidungnya mancung, dahinya lebar. Mana yang dahinya lebar, Pak? Yang dahinya lebar, hidungnya mancung, sudah mirip Al-Mahdi itu. Ya. Al-Mahdi minni, Al-Mahdi dari keturunanku, ajlal jabhati, lebar dahinya. Aknal anfi, tipis hidungnya saking mancungnya. Yamlu ardo kistan wa'addan, beliau akan memenuhi dunia dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama melihat jawran wa julman, sebagaimana sebelumnya penuh dengan kekejaman, pembantaian dan kezaliman. Yamlikul arbas sab'a sinin, beliau akan memimpin dunia 7 tahun. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lain. As-Sulami menyebutkan dalam kitabnya Uqadid Durar sejumlah asar yang memaparkan tambahan ciri-ciri tentang Imam Mahdi. Saya menikah sifat-sifat itu beberapa poin berikut. 1. Ciri-ciri giginya. Afriqat thanaya, gigi depannya renggang dan saling agak berjauhan. Jadi ada celah antara gigi depannya. Coba lihat giginya, Pak. Ada celah antara gigi depannya. Kemudian bariqat thanaya, giginya putih cemerlang. Kalau bapak-bapak kuning cemerlang, bukan putih cemerlang, berarti belum mirip. Ya, putih bercahaya. Kalau beliau tersenyum terlihat giginya putih bercahaya. Al-launul arabi wa jismu Israil. Warna kulitnya warna kulit orang Arab. Coklat kehitam-hitaman. Ya, kemudian postur tubuhnya postur tubuh orang Israel. Bani Israel. Ya, hampir setinggi kita lah. Kalau ayah bunda ke Palestina ya agak tinggi sedikit lah. Agak tinggi sedikit, segini lah. Paling tinggi ya paling lebih 10 cm lah. Kemudian syabul marbu', tinggi tidak, pendek pun tidak. Syab dan beliau adalah masih muda. Ya, itu ciri-ciri fisik. Kemudian hasanul wajhi, tampan wajahnya. Orang dengan melihat wajah Al-Mahdi merasa nyaman. Dari wajahnya terpancar kenyamanan dan ketentraman. Auranya luar biasa, maka orang merasa nyaman ketika bersamanya.
Ya, sebagaimana para sahabat merasa nyaman ketika berada Rasulullah SAW. Bapak Ibu nyaman bersama saya? Oh, makasih Bapak. Kasulihya, jenggotnya tebal. Berarti gugur semua. Bapak tebal nih jenggotnya. Iya, tuh Bapak jidatnya udah lebar juga Pak. Wah, kayaknya beliau ini. Ya, ini kandidat beliau. Mohon maaf Pak. Kemudian aswadu fi hadhil aymanil khadr. Baik. Di pipi kanannya ada tai lalat. Oh, Bapak nggak ada. Wah, gugur Pak. Ada tai lalat di pipi kanannya. Jenggotnya tebal. Alisnya itu datar bagus. Ada di bawahnya. Ablajul ayun. Lurus, jarak kedua alisnya itu bagus, lurus seperti bingkai yang berdampingan bergandengan. Ya. Bukan alis yang tebal dan berangkai. Ya, mempunyai kelopak mata yang lebar. Pokoknya tampan wajahnya luar biasa, ya. Kemudian apalagi akhal ainain. Pelupuk matanya hitam bukan karena bersalah tapi memang karena hitam. Kelihatan lebih hitam ini daripada warna wajahnya. Apalagi perutnya gendut, kedua pahanya kurus, pada paha kanannya ada tai lalat dan pada pundaknya ada tanda kenabian. Itu ayat yang dirahmati Allah. Ciri-ciri fisiknya. Nah, jadi orang yang tadi itu telepon saya. Ustadz pernah bahas beliau di satu kajian di Jakarta. Saya hadir Ustadz, dan saya merinding dan menangis Ustadz. Ketika Ustadz bicara itu saya tatap fotonya. Ustadz bicara fotonya saya tatap, saya ingat-ingat betul. Kayaknya si fulan ini yang Ustadz sebutkan. Jadi ada satu bicara kepada Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu 2015. Ini kemarin 2023 bicara sama saya. Kalau ini akhwat yang bicaranya. Karena beliau orang Indonesia, lama tinggal di Saudi Arabia dan menikah dengan sepupu orang ini. Sepupu dari suaminya. Ini ciri-cirinya persis seperti ini. Dan kami selalu ada celah keluarga Ustaz. Dia keluarga besar, baik di Madinah, di Mekah ataupun di Qatar. Sekarang kami berada di Qatar Ustaz. Dan kami selalu dibimbing oleh Profesor Dr. Yusuf Kordowi, guru kami. Jadi kalau pengajian, gurunya yang ceramahnya Profesor Dr. Yusuf Kordowi. Subhanallah ayah bunda.